Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi ya. Kali ini kita unboxing Xiaomi 13T. Handphone ini untuk harga pasaran saat ini di kisaran 4 jutaan ya. Oke, nggak perlu lama, kita langsung unboxing aja. Ini aku beli di harga 4 juta dan mungkin kalau kita jual lagi di kisaran 43 atau 42, bahkan kita coba buka harga di 4,5. Harga segini mungkin orang lada bingung ya pilih mana antara Xiaomi 13T atau Poco X7 Pro. Nah, kalau kita lihat spesifikasi detailnya di sini untuk Xiaomi ini pakai Dimensity 8200 Ultra ya, sedangkan untuk Poco pakai Dimensity 8400 Ultra. Dari prosesor lebih tinggi Poco ya. Oke, kita buka saja. Nah, kita langsung buka dan nanti kita akan review sedikit tentang Xiaomi 13T ini. Ini aku beli dengan garansi resmi ya, bukan yang inter. Jadi sinyalnya aman dan kata orangnya ini masih garansi sampai Oktober 2025. Jadi masih 6-7 bulanan lagi ya, masih lumayan ya. Karena garansi dari Xiaomi ini 2 tahun ya. Jadi cukup aman banget kalau kita beli HP dengan kondisi yang masih garansi ya. Jadi nggak perlu takut ada masalah. Kalau misalnya ada masalah, kita tinggal klaimkan garansi aja. Oke, kita langsung buka saja. Ini full setnya full set ori ya. Tentunya ini masih dapat charger ya nanti. Oke, nice. Oke, nice. Oh, dikasih tisu cuy. Nah, ini dia Xiaomi-nya 13T. Warnanya hitam ya. Kalau yang warna biru tuh bagus cuy, finishingnya kayak kulit gitu motifnya. Cuman kalau yang hitam ini kaca ya. Jadi ya kayak gitu, polos gitu. Ya, apakah dapat casing? Oke, casingnya nggak ada cuy. Biasanya kan di pembeliannya ada casing, cuman ini nggak ada ternyata. Mungkin sama orangnya lupa ya. Atau mungkin nggak dikasih. Untuk kabel chargernya di sini udah kusam gini cuy, udah agak kotor gitu. Malum udah dipakai bukan hampir sih, lebih dari 1 tahun malah ya, hampir 2 tahun. Jadi kondisi kabel seperti ini udah wajar. Chargernya ini original ya, 67 watt, bawaannya 67 watt ya. Kalau Xiaomi 12 Pro itu 120 watt, tapi kalau yang versi 13T ini masih 67 watt. Ini cukup kenceng sih, udah cukup banget. Nggak perlu yang 120 watt seharusnya. Oke, kita langsung cek fisiknya dulu sebelum kita ke reviewnya. Kata orangnya mulus dan ada lecet di bagian belakang. Kita cek dulu di bagian lecetnya. Di bagian belakang mana ya? Kita cari dulu sebentar. A few moments later. Oke, ketemu. Nah nih, lecetnya di bagian sini. Nah, tuh kayak ada dikit gitu. Inilah. Samar banget sih, hampir nggak kelihatan sih. Ini kok bisa lecet gini ya? Nggak tahu juga sih. Tapi ini benar-benar lecet. Tuh. Mungkin kepentok atau apa. Nah, itu kayak baret gitu di bagian bodi belakang, nggak masalah. Untuk selebihnya di sini kita cek mulus. Di sebelah sini juga mulus ya. Bawahnya juga mulus. Ini ada, oh bukan sih, tak kira cat ngelupas. Sini juga mulus. Cukup mulus untuk kondisi fisiknya. Dan di sini udah ada tempered glassnya juga, cuman di bagian sini ada retak dikit tempered glassnya. Oke, kita langsung ke reviewnya aja ya cuy. Untuk desain, HP ini memiliki desain yang menurutku cukup compact banget ya, dan agak mengotak ya. Jadi ngotaknya itu ngotak banget di bagian bodi sampingnya. Di sebelah kanan di sini ngotak, di atas ini juga ngotak, di sebelah kiri juga ngotak, dan di bagian bawah juga ngotak. Bahkan di bagian modul frame kameranya ya, tempat kameranya ini juga ngotak cuy. Jadi bener-bener ngotak banget. Cuman di bagian bodi belakang ya, di sebelah kiri dan kanan di sini agak lengkung. Nah, ini didesain supaya kita ngegapnya itu lebih nyaman dan nggak pegel gitu. Kalau dibuat ngotak juga mungkin agak kurang nyaman ya, karena di bagian sudut-sudutnya ini kan pasti agak tajam dan tentunya itu bakalan ya bikin genggaman kurang nyaman gitu cuy. Untuk framenya di sini terbuat dari aluminium ya, jadi full aluminium cuy. Sedangkan untuk bagian belakangnya di sini pakai kaca, yang tentunya ini gampang banget ninggalin sidik jari. Untuk versi warna biru itu untuk finishnya bukan kaca ya, jadi kayak ada kayak kulit-kulit gitu, yang menurutku itu lebih keren.
lebih kelihatan premium juga. Cuman untuk cari unitnya itu agak susah. Misalkan kalau ada juga harganya agak mahal dikit ya. Nah, untuk di bagian atas di sini terdapat kotak yang ukurannya cukup gede dan cukup tebal ya. Di dalam sini ada 3 buah kamera yang awalnya saya kira cuma 2 aja di bagian atas, bawah, dan flash. Cuman itu aja saya kira. Tetapi setelah saya cek di GSM Arena, cek spesifikasinya, ternyata ada 3 buah kamera yang ternyata ada di bagian bawah flashnya sini cuy. Nah itu, ini hampir samar-samar gitu. Ini kamera ultrawide ya dengan resolusi 12 megapiksel. Dan kalau kita cermati di sini juga ada kayak lubang hitam-hitam ya. Nah, itu mungkin infrared buat autofokusnya cuy. Di sebelah kanan di sini terdapat tombol power, tombol volume. Jadi disatuin ya, tombol power dan volume itu di sebelah kanan. Otomatis di sebelah kiri di sini kosong. Bagian atas di sini ada infrared dan ada mic, dan di bagian bawah di sini terdapat SIM tray atau tempat SIM, ada mic dan ada charger yang udah Type C tentunya. Di sebelah kanan di sini terdapat lubang speaker yang tentunya sudah stereo cuy. Selanjutnya di bagian layarnya cuy. Untuk layar HP ini nggak main-main ya. Dengan harga 4 jutaan, mungkin cuma HP ini yang memakai refresh rate 144 Hz. Ya cuy, kalian nggak salah dengar. HP ini memang memakai refresh rate 144 Hz. Yang tentunya sudah pakai layar AMOLED dengan luas 6,67 in yang beresolusi 1220 kali 2712, support HDR10 dan Dolby Vision. Untuk kualitas layarnya menurutku, kalau saya bandingkan dengan versi Inter yang aku beli di Shopee dulu, kualitas layar dari Xiaomi 13T versi Inter ini menurutku lebih bagus ya. Ketajaman layarnya itu tajam banget ya. Warnanya itu nggak terlalu ngejreng seperti di versi Internya. Nah, untuk versi Internya dulu aku sempet setting manual untuk resolusi layarnya ya, untuk kualitas gambarnya supaya nyaman saat saya pandang. Jadi kalau tak biarin settingan default bawaan handphonenya itu, warna merahnya itu merah banget dan itu kurang enak dilihat. Nggak tahu ya, mungkin di handphone yang aku beli di Shopee dulu itu nggak ori, atau mungkin kualitasnya berbeda, aku nggak tahu pasti. Yang pasti memang beda banget untuk warna dan kualitas gambar dari Xiaomi 13T saat ini dan sama Xiaomi 13D yang aku beli di Shopee dulu. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk spesifikasi, HP ini memakai chipset dari MediaTek ya, Dimensity 8200 Ultra dengan RAM 12GB dan internal 256. Yang menurutku ini performanya masih cukup banget ya jika dipakai di tahun 2025 ini. Cukup kenceng ya. Bisa disetarakan dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang mirip-mirip lah untuk performa kalau kita bandingkan. Untuk pengujiannya, di sini aku tes dengan beberapa aplikasi tes seperti Antutu, 3D Mark, dan Geekbench. Untuk gaming, aku tes dengan game Mobile Legends dan Genshin Impact. Dan berikut adalah hasil pengujiannya. Untuk Antutu di sini dapat di 882.796 3 kali run dan suhunya stabil di 42,3 derajat. Sedangkan untuk skor Geekbench itu dapat di 3009 untuk skor GPU-nya, dan untuk CPU single core di sini dapat di 856 dan multicore-nya dapat di 3026. Untuk tes gaming, di game pertama kita tes di Mobile Legend Bang Bang ya, dan di sini untuk settingannya dapat di settingan mentok ya, ultra dan ultra. Untuk gameplaynya di sini cukup stabil, FPS-nya juga cukup stabil. Menurutku untuk game ini nggak ada masalah ya, karena
mungkin game ini nggak terlalu berat. Jadi untuk memainkan game Mobile Legends di HP Xiaomi 13T ini cukup aman dan nyaman. Untuk suhunya juga cukup stabil, kemungkinan masih di bawah 40 derajat. Di game kedua kita tes dengan game Genshin Impact ya. Untuk game ini kita setting di settingan tinggi dengan 60 fps. Untuk gameplaynya menurutku masih cukup stabil ya, walaupun suhunya udah mulai naik jika kita mainkan dalam waktu di atas 20 menit. Kalau di bawah 20 menit, saya pemakai kemarin masih aman, suhunya masih cukup adem dan nggak terlalu ganggu di tangan. Tetapi setelah di atas 20 menit, suhunya naik di kisaran 42 derajat. Tetapi menurutku di suhu segitu itu masih cukup wajar, dan ini sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro kemarin yang hampir bahkan lebih di 50 derajat. Selanjutnya yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu, kita bahas soal kamera Leica di Xiaomi 13T ini. Untuk kamera Xiaomi 13T ini memakai modul kamera 50 megapiksel yang sama persis dengan Xiaomi 12 Pro ya. Dan untuk kamera telefotonya ini beda, tapi sama-sama memiliki resolusi 50 megapiksel. Dan untuk kamera ultrawide-nya itu memakai resolusi 12 megapiksel. Berikut adalah hasil kamera dari Xiaomi 13T ini. Nah, ini adalah hasil kamera dari Xiaomi 13T. Menurutku karakter dan warna dari Xiaomi 13T ini benar-benar berbeda dari Xiaomi 12 Pro kemarin. Saya rasa hasil kamera Xiaomi 13T ini lebih cocok ya buat saya ya, karena warnanya itu nggak berlebihan gitu, nggak terlalu ngejreng, dan lebih ke arah natural. Memang agak dinaikkan untuk kualitas warnanya, cuman nggak terlalu berlebihan ya, nggak terlalu over lah. Jadi masih cocok dan masih enak untuk dilihat. Untuk malam hari juga masih terlihat cukup bagus ya. Noise-nya itu bener-bener minim banget, dan detailnya itu masih dapet banget. Padahal objek-objek yang saya ambil ini agak gelap, jadi kurang cahaya, tapi hasilnya itu bener-bener maksimal dan cukup bagus banget. Oke, ini adalah hasil kamera dari Xiaomi 13T ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita coba lari aja ya. Kita coba lari. Kita coba lari. Nah, ini adalah perekaman video pada waktu malam hari ya cuy. Nah, untuk hasilnya di sini cukup jelas dan cukup tajam. Untuk raih juga nggak terlalu kelihatan ya, jadi bisa dibilang ini cukup bagus ya. Cuman sayangnya untuk perekamannya mentok disettingkan 4K 30 fps ya, nggak seperti Xiaomi 12 Pro yang bisa 8K 24 fps dan 4K 60 fps. Nah, ini adalah hasil kamera depan dari Xiaomi 13T ya.
Ini lebih natural sih daripada yang Xiaomi 12 Pro kemarin. Warna kulitnya itu masih mirip-mirip lah dengan warna kulit asliku yang agak hitam. Nah, kita coba ke sinar matahari. Nah, wah, cukup detail sih ini. Mantap ini kalau dipakai buat vlog atau pakai buat selfie-selfie. Untuk kesimpulannya, dengan budget yang nggak beda jauh, menurutku lebih baik pilih Xiaomi 13T daripada Xiaomi 12 Pro kemarin. Karena performa gamingnya, suhunya lebih stabil. Soal kamera juga menurutku karakter kameranya juga lebih bagus. Dan yang paling penting, handphone ini udah memiliki refresh rate 144 Hz. Ya walaupun kita nggak bisa membedakan ya mana yang 144 Hz dan mana yang 120 Hz. Mirip-mirip aja, jadi mungkin samar-samar aja, nggak bisa kelihatan dengan jelas. Tetapi kalau kalian mencari desain yang elegan, yang terlihat premium, ya mungkin Xiaomi 12 Pro masih jadi pilihan yang tepat ya. Jadi tentukan pilihan kalian sendiri sesuai kebutuhan kalian ya, mana yang paling cocok buat kalian pakai. Oke, mungkin cukup itu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa follow akun Tokopedia, akun Shopee, dan akun Instagram saya. Dan satu cuy, akun TikTok saya juga ya. Sampai di sini dulu, saya Sugeng Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.